Halo, ini suara jiwa. Saya ingin bercerita tentang 5 menit berzikir ini lebih kuat dari ribuan zikir lisan. Buktikan keajaiban zikir hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan hanya 5 menit zikir yang dilakukan dengan hati mampu mengubah kegelisahan menjadi ketenangan, membuka jalan rezeki, dan menumbuhkan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Banyak orang belum menyadari rahasia ini, padahal disinilah tersembunyi kunci kedamaian hidup yang selama ini mereka cari tanpa henti dalam perjalanan kehidupan mereka sehari-hari ini. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, suara zikir sering terdengar dari berbagai sudut kehidupan. Ada yang melafalkannya saat berkendara, ketika menunggu antrean, bahkan sambil menatap layar ponsel tanpa henti. Kalimat tasbih, tahmid, dan tahlil mengalir deras dari bibir, seolah menjadi tanda kesalehan yang tampak di permukaan. Namun di balik lantunan itu, tidak sedikit jiwa yang masih dihantui kegelisahan, ketakutan akan masa depan, serta rasa hampa yang sulit dijelaskan. Fenomena ini menjadi potret nyata bahwa zikir yang hanya hidup di lisan belum tentu mampu menembus relung hati manusia. Banyak orang merasa telah dekat dengan Allah karena rutinitas zikir yang mereka lakukan setiap hari. Mereka menghitung jumlah bacaan, menjaga target wirid, bahkan merasa tenang ketika angka zikir mereka terpenuhi. Akan tetapi, ketika ujian hidup datang, hati mereka mudah goyah, emosi mudah meledak, dan pikiran dipenuhi prasangka buruk. Seolah zikir yang mereka lakukan hanya menjadi ritual mekanis, bukan sarana untuk menghadirkan kesadaran spiritual yang mendalam. Tanpa disadari, lisan terus menyebut nama Allah, namun hati tetap sibuk mengejar dunia. Dalam realitas kehidupan, banyak individu yang terlihat religius secara lahiriah, tetapi masih merasakan tekanan batin yang berat. Mereka tetap merasa kesepian meskipun berada di tengah keluarga, merasa takut meskipun telah banyak berdoa, dan merasa tidak pernah cukup walau rezeki terus mengalir. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara ucapan zikir dengan penghayatan maknanya. Ketika zikir hanya menjadi suara tanpa rasa, maka ia kehilangan kekuatan untuk menenangkan jiwa dan menumbuhkan keyakinan kepada Allah. Fenomena ini sering muncul karena zikir dilakukan sekadar mengikuti kebiasaan yang diwariskan lingkungan. Banyak orang diajarkan untuk membaca zikir sejak kecil, namun tidak diajarkan bagaimana menghadirkan hati saat melakukannya. Akibatnya, zikir menjadi seperti rutinitas harian yang dilakukan tanpa kesadaran penuh. Lisan bergerak otomatis, sementara pikiran melayang memikirkan pekerjaan, masalah keuangan, atau konflik kehidupan. Dalam kondisi seperti ini, zikir kehilangan ruhnya dan hanya menjadi rangkaian kata yang kosong dari makna. Padahal, zikir yang sejati seharusnya menjadi jembatan antara manusia dan Tuhannya. Zikir bukan hanya tentang seberapa banyak kalimat yang diucapkan, melainkan seberapa dalam hati merasakan kehadiran Allah dalam setiap detak kehidupan. Ketika hati benar-benar hadir, satu kalimat zikir mampu mengguncang kesadaran spiritual seseorang. Namun ketika hati lalai, ribuan kalimat zikir pun bisa berlalu tanpa meninggalkan bekas dalam jiwa. Inilah kenyataan yang jarang disadari banyak orang. Mereka sibuk memperindah lantunan zikir, tetapi lupa menata keheningan hati. Mereka berlomba memperbanyak bacaan, tetapi jarang melatih kesadaran akan kebesaran Allah. Cermin bagi siapa saja yang merasa telah berzikir, namun masih dihantui kegelisahan. Sebab mungkin bukan zikirnya yang kurang, melainkan hati yang belum benar-benar hadir dalam setiap penyebutan namanya. Kegelisahan yang tetap hadir meskipun lisan telah rajin berzikir seringkali menimbulkan pertanyaan besar dalam diri seseorang. Mengapa kalimat suci yang seharusnya membawa ketenangan justru terasa seperti angin yang berlalu tanpa bekas? Jawaban dari kegelisahan itu ternyata tersembunyi dalam makna zikir yang sering terlupakan. Banyak orang memahami zikir hanya sebagai bacaan yang diulang-ulang, padahal hakikat zikir jauh lebih dalam dari sekadar gerakan lidah dan suara yang terdengar. Zikir dalam ajaran Islam berasal dari kata yang bermakna mengingat, menyadari, dan menghadirkan sesuatu dalam kesadaran. Artinya, zikir bukan hanya menyebut nama Allah, tetapi menghadirkan rasa bahwa Allah selalu dekat, melihat, dan mengetahui setiap keadaan hambanya. Ketika seseorang berzikir dengan kesadaran ini, hatinya perlahan berubah. Ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi masalah hidup, karena ia yakin ada kekuatan besar yang selalu mendampingi setiap langkahnya. Al-Quran berulang kali menekankan bahwa ketenangan sejati terletak pada hati yang mengingat Allah.
Namun ketenangan itu bukan muncul dari jumlah bacaan, melainkan dari kedalaman rasa. Seseorang bisa membaca zikir dengan suara lembut dan penuh penghayatan, sementara yang lain melafalkannya dengan cepat tanpa merasakan maknanya. Perbedaan inilah yang sering menentukan apakah zikir mampu menjadi cahaya batin atau hanya menjadi rutinitas yang berlalu tanpa perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering terjebak dalam pola ibadah yang bersifat simbolis. Mereka merasa telah menjalankan kewajiban spiritual karena telah membaca zikir sesuai jumlah yang dianjurkan. Padahal, tanpa kesadaran hati, zikir dapat kehilangan daya transformasinya. Ibarat seseorang yang mengucapkan kata cinta tanpa merasakan perasaan itu, kata tersebut terdengar indah, tetapi tidak memiliki kekuatan emosional yang nyata. Rahasia zikir yang jarang disadari adalah bahwa zikir sejati membutuhkan keterlibatan hati secara penuh. Hati harus merasakan kebesaran Allah, menyadari kelemahan diri, dan menumbuhkan rasa tawakal yang mendalam. Ketika hati mulai terhubung, zikir berubah menjadi pengalaman spiritual yang hidup. Setiap kalimat yang diucapkan tidak lagi terasa seperti kewajiban, melainkan menjadi kebutuhan jiwa yang menenangkan. Banyak ulama menggambarkan hati manusia seperti cermin. Ketika cermin itu tertutup debu dosa, kesombongan, dan kelalaian, cahaya zikir sulit memantul di dalamnya. Zikir hati berfungsi membersihkan cermin tersebut sedikit demi sedikit. Proses ini tidak selalu terasa instan, tetapi perlahan membentuk ketenangan yang stabil. Orang yang melatih zikir hati biasanya merasakan perubahan dalam cara mereka memandang kehidupan. Rahasia lainnya adalah bahwa zikir hati mampu menumbuhkan keikhlasan. Ketika seseorang hanya fokus pada ucapan lisan, ia terkadang terjebak pada penilaian manusia atau kebanggaan terhadap amal yang dilakukan. Namun ketika zikir dilakukan dengan hati yang tulus, seseorang cenderung melupakan pujian manusia. Ia hanya ingin merasakan kedekatan dengan Allah, bukan mencari pengakuan dari siapapun. Zikir hati juga memiliki kekuatan untuk menata pikiran manusia. Banyak kegelisahan muncul karena pikiran dipenuhi ketakutan akan masa depan dan penyesalan masa lalu. Saat hati benar-benar mengingat Allah, pikiran menjadi lebih tenang. Seseorang mulai belajar menerima takdir dengan lapang dada, karena ia percaya bahwa setiap peristiwa memiliki hikmah yang telah dirancang dengan sempurna. Fenomena ini sebenarnya telah dialami banyak orang yang mendalami makna zikir. Mereka merasakan bahwa hidup tidak lagi dipenuhi kepanikan seperti sebelumnya. Masalah tetap datang, tetapi tidak lagi menghancurkan ketenangan batin. Mereka belajar menghadapi kesulitan dengan kesabaran, karena hati mereka merasa selalu berada dalam pengawasan dan perlindungan Allah. Rahasia zikir yang jarang disadari bukanlah sesuatu yang rumit atau sulit dipahami. Ia justru terletak pada kesederhanaan kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam setiap detik kehidupan. Pintu pembuka untuk memahami bahwa zikir bukan tentang seberapa sering lisan bergerak, tetapi seberapa dalam hati merasakan kehadirannya. Dari sinilah perjalanan spiritual seseorang mulai berubah, perlahan membawa jiwa menuju ketenangan yang selama ini dicari. Setelah memahami bahwa zikir bukan sekadar gerakan lisan, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa zikir yang dilakukan dengan hati memiliki kekuatan yang jauh lebih besar? Jawabannya terletak pada pusat kendali manusia itu sendiri, yaitu hati. Dalam banyak ajaran spiritual, hati bukan hanya tempat perasaan, tetapi juga pusat kesadaran dan keyakinan. Ketika hati benar-benar terhubung dengan Allah, seluruh tindakan, pikiran, dan sikap seseorang ikut berubah secara perlahan namun pasti. Zikir lisan ibarat suara yang menggema di permukaan, sedangkan zikir hati adalah getaran yang meresap hingga ke dalam jiwa. Saat seseorang melafalkan zikir dengan lisan saja, ia mungkin merasakan ketenangan sesaat. Namun ketika zikir itu turun ke dalam hati, ketenangan tersebut menjadi lebih dalam dan bertahan lebih lama. Hati yang berzikir mampu mempengaruhi cara seseorang memandang masalah, menghadapi cobaan, bahkan menentukan arah keputusan hidupnya. Kehebatan zikir hati terlihat ketika seseorang berada dalam kondisi tertekan. Banyak orang yang panik ketika menghadapi kesulitan ekonomi, konflik keluarga, atau tekanan pekerjaan. Namun mereka yang terbiasa berzikir dengan hati cenderung memiliki ketahanan mental yang lebih kuat. Mereka tidak mudah tenggelam dalam ketakutan karena hati mereka telah terbiasa bergantung kepada Allah. Ketergantungan inilah yang menciptakan ketenangan yang sulit diguncang oleh keadaan apapun. Zikir hati juga memiliki kekuatan menyembuhkan luka batin yang tidak terlihat. Banyak manusia menyimpan trauma, rasa kecewa,
dan luka emosional yang tidak pernah benar-benar hilang. Zikir yang dilakukan dengan kesadaran mendalam membantu seseorang menerima kenyataan hidup dengan lebih lapang. Hati yang terus mengingat Allah perlahan belajar memaafkan, melepaskan beban masa lalu, dan membangun harapan baru yang lebih kuat. Selain itu, zikir hati mampu menumbuhkan rasa syukur yang tulus. Ketika seseorang benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, ia mulai melihat nikmat dalam hal-hal kecil yang sebelumnya sering diabaikan. Ia menyadari bahwa setiap detak jantung, setiap hembusan napas, dan setiap kesempatan hidup adalah karunia yang luar biasa. Rasa syukur ini menciptakan kebahagiaan yang tidak bergantung pada materi atau keadaan duniawi. Keistimewaan lainnya dari zikir hati adalah kemampuannya menjaga seseorang dari perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Hati yang selalu mengingat Allah akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Ia akan merasa diawasi bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena kesadaran spiritual yang kuat. Kesadaran ini seringkali menjadi benteng yang melindungi seseorang dari godaan yang dapat merusak kehidupan. Zikir hati juga memperkuat hubungan seseorang dengan takdir. Banyak manusia yang merasa kecewa ketika harapan mereka tidak berjalan sesuai rencana. Namun orang yang terbiasa berzikir dengan hati cenderung memiliki keyakinan bahwa setiap ketentuan Allah mengandung hikmah. Mereka tidak mudah putus asa ketika rencana gagal, karena hati mereka percaya bahwa ada rencana yang lebih baik sedang dipersiapkan. Dalam perjalanan spiritual, zikir hati sering digambarkan seperti api kecil yang terus dijaga agar tidak padam. Api itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi kehangatannya dirasakan oleh pemilik hati tersebut. Api zikir hati membuat seseorang tetap kuat meskipun menghadapi badai kehidupan. Ia memberikan energi batin yang tidak dapat diukur dengan logika, tetapi nyata dirasakan dalam keseharian. Banyak kisah menunjukkan bahwa perubahan besar dalam hidup seseorang sering dimulai dari perubahan hati. Ketika hati telah terbiasa mengingat Allah, cara seseorang memandang dunia ikut berubah. Ia tidak lagi mengejar dunia secara berlebihan, tetapi menjadikan dunia sebagai sarana untuk mendekat kepada Tuhannya. Perubahan ini membuat hidup terasa lebih seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Zikir hati bukanlah sesuatu yang instan, tetapi hasil dari latihan kesadaran yang terus dilakukan. Keajaibannya tidak selalu muncul dalam bentuk peristiwa luar biasa, melainkan dalam perubahan karakter, ketenangan jiwa, dan kekuatan menghadapi ujian hidup. Bahwa kekuatan terbesar zikir bukan terletak pada jumlah bacaan, melainkan pada kedalaman hati yang merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Tidak semua orang memahami kekuatan zikir hati melalui teori atau penjelasan agama semata. Sebagian justru menemukannya melalui pengalaman hidup yang penuh ujian. Salah satunya adalah kisah seorang pria bernama Farhan, seorang pekerja keras yang dikenal rajin beribadah secara lahiriah. Ia tidak pernah meninggalkan sholat dan selalu meluangkan waktu untuk berzikir setelahnya. Namun di balik kebiasaan baik itu, Farhan menyimpan kegelisahan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Farhan menjalani hidup dengan tekanan yang berat. Pekerjaannya menuntut tanggung jawab besar, sementara kondisi ekonomi keluarganya semakin menurun. Setiap hari ia berusaha terlihat tegar, tetapi malam hari menjadi waktu yang paling menyiksa baginya. Ia sering terbangun karena memikirkan hutang, masa depan anak-anaknya, dan ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Meski lisannya terus berzikir, hatinya terasa seperti terperangkap dalam kecemasan yang tidak berujung. Suatu malam, Farhan mengalami titik terendah dalam hidupnya. Ia duduk sendirian setelah sholat malam, mencoba membaca zikir seperti biasanya. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa bacaan yang diucapkan terdengar kosong. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu mencoba menyebut nama Allah dengan perlahan sambil menutup mata. Dalam keheningan itu, ia mencoba benar-benar merasakan bahwa Allah mendengar setiap keluh kesahnya. Momen sederhana itu menjadi awal perubahan besar. Farhan mulai menyadari bahwa selama ini ia hanya mengejar jumlah bacaan tanpa menghadirkan kesadaran hati. Ia kemudian mencoba mengubah caranya berzikir. Ia tidak lagi terburu-buru menyelesaikan bacaan, melainkan fokus merasakan makna setiap kalimat yang diucapkan. Ia membayangkan bahwa setiap zikir adalah bentuk pengakuan atas kelemahan dirinya dan kebesaran Allah. Hari-hari berikutnya, Farhan mulai merasakan perubahan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Masalah hidupnya belum sepenuhnya selesai, tetapi cara ia menghadapi masalah berubah drastis.
Ia tidak lagi mudah panik ketika menghadapi kesulitan. Hatinya terasa lebih tenang, bahkan ketika tekanan pekerjaan semakin meningkat. Ia merasa seperti menemukan tempat berlindung yang selama ini ia cari. Perubahan itu juga mempengaruhi hubungan Farhan dengan keluarganya. Ia menjadi lebih sabar menghadapi anak-anaknya dan lebih lembut dalam berbicara dengan istrinya. Ia tidak lagi melampiaskan stres kepada orang-orang di sekitarnya. Zikir hati membuatnya mampu mengendalikan emosi dan melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih bijaksana. Seiring waktu, Farhan mulai merasakan kemudahan dalam urusan yang sebelumnya terasa buntu. Ia mendapatkan peluang kerja tambahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa masalah keuangan perlahan menemukan jalan keluar. Farhan tidak menganggap hal itu sebagai keajaiban instan, tetapi ia yakin ketenangan hati yang ia rasakan membuatnya mampu berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan yang lebih baik. Kisah Farhan menunjukkan bahwa perubahan hidup sering dimulai dari perubahan cara seseorang berhubungan dengan Allah. Zikir hati tidak langsung menghapus masalah, tetapi mengubah cara seseorang memandang masalah. Ketika hati menjadi tenang, seseorang mampu melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh rasa takut dan kekhawatiran. Pengalaman Farhan juga mengajarkan bahwa zikir hati tidak membutuhkan tempat khusus atau waktu yang panjang. Ia bisa dilakukan dalam keheningan, dalam kesibukan, bahkan di tengah tekanan hidup. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam setiap keadaan. Kesadaran inilah yang perlahan membentuk kekuatan batin yang luar biasa. Kisah ini menjadi bukti bahwa zikir hati bukan sekadar konsep spiritual, melainkan pengalaman nyata yang mampu mengubah kehidupan seseorang. Farhan hanyalah satu dari banyak orang yang menemukan ketenangan melalui jalan ini. Perjalanan hidupnya menjadi pengingat bahwa keajaiban seringkali hadir dalam bentuk ketenangan hati, bukan perubahan dunia yang instan, tetapi perubahan jiwa yang membawa harapan baru dalam menjalani kehidupan. Kisah Farhan membuktikan bahwa zikir hati bukan sekadar teori spiritual, melainkan praktik yang dapat dilakukan siapa saja. Namun banyak orang masih bertanya-tanya, bagaimana cara menghadirkan zikir hati dalam waktu singkat, bahkan hanya 5 menit? Pertanyaan ini muncul karena sebagian orang menganggap ibadah yang mendalam membutuhkan waktu panjang dan tempat khusus. Padahal, zikir hati justru bisa dilakukan dalam kesederhanaan, selama seseorang mampu menghadirkan kesadaran penuh kepada Allah. Langkah pertama untuk melakukan zikir hati adalah menciptakan suasana tenang dalam diri. Tidak harus berada di tempat sunyi, tetapi seseorang perlu menenangkan pikiran sejenak. Menarik napas perlahan dan menghembuskannya dengan lembut dapat membantu mengurangi kegaduhan pikiran. Proses ini penting karena hati sulit merasakan kehadiran Allah ketika pikiran dipenuhi kegelisahan dan distraksi dunia. Setelah pikiran mulai tenang, langkah berikutnya adalah menghadirkan niat yang tulus. Niat ini bukan sekadar keinginan untuk berzikir, tetapi kesadaran bahwa seseorang sedang berusaha mendekat kepada Allah. Dalam momen ini, seseorang dapat membayangkan dirinya sebagai hamba yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Kesadaran tersebut membantu membuka pintu keikhlasan yang menjadi inti zikir hati. Langkah ketiga adalah mulai melafalkan zikir secara perlahan, baik dengan suara lirih maupun dalam hati. Kalimat zikir tidak perlu banyak, cukup satu kalimat yang dihayati dengan penuh makna. Ketika melafalkan zikir, seseorang dianjurkan untuk merasakan arti kalimat tersebut. Misalnya, saat menyebut nama Allah, ia mencoba merasakan kebesaran dan kasih sayang Allah yang meliputi seluruh kehidupannya. Selanjutnya, penting untuk memusatkan perhatian pada rasa, bukan hanya pada kata-kata. Dalam tahap ini, seseorang berusaha merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya. Ia mencoba menyadari bahwa Allah mengetahui setiap pikiran, kesedihan, dan harapan yang ia miliki. Ketika rasa ini mulai muncul, zikir berubah menjadi pengalaman spiritual yang lebih dalam dan menyentuh jiwa. Langkah berikutnya adalah membiarkan hati tenggelam dalam ketenangan. Tidak perlu terburu-buru menyelesaikan zikir. 5 menit zikir hati yang dilakukan dengan kesadaran penuh seringkali lebih bermakna daripada zikir panjang yang dilakukan tanpa penghayatan. Dalam keheningan tersebut, seseorang biasanya merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Selain itu, zikir hati dapat dilakukan dengan menghubungkannya dengan rasa syukur. Seseorang dapat mengingat nikmat yang telah diberikan Allah, mulai dari kesehatan, keluarga, hingga kesempatan hidup. Rasa syukur membantu memperkuat hubungan emosional antara hamba dan Tuhannya.
Ketika zikir dipadukan dengan syukur, hati menjadi lebih lembut dan mudah merasakan ketenangan. Praktik zikir hati juga bisa dilakukan di tengah aktivitas sehari-hari. Seseorang tidak harus selalu menghentikan pekerjaan untuk berzikir. Ia dapat melakukannya saat berjalan, bekerja, atau bahkan ketika menghadapi tekanan hidup. Zikir hati yang dilakukan secara konsisten membuat seseorang tetap merasa dekat dengan Allah dalam setiap situasi. Banyak orang yang mulai melatih zikir hati merasakan perubahan bertahap dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah dan lebih sabar dalam menjalani ujian hidup. Hal ini terjadi karena zikir hati membantu menata pikiran dan perasaan secara alami. Ketenangan yang muncul bukan berasal dari keadaan luar, melainkan dari kekuatan batin yang terus dilatih. 5 menit mungkin terdengar singkat, tetapi jika dilakukan dengan kesadaran penuh, waktu tersebut dapat menjadi titik awal perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Zikir hati mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah tidak diukur dari lamanya waktu, melainkan dari ketulusan hati. Panduan praktis bahwa siapapun dapat memulai perjalanan spiritualnya, cukup dengan meluangkan beberapa menit untuk benar-benar mengingat Allah dengan sepenuh hati. Setelah memahami bahwa zikir hati dapat dilakukan bahkan hanya dalam 5 menit, muncul pertanyaan penting berikutnya. Kapan waktu terbaik untuk melakukannya agar dampaknya terasa lebih dalam? Dalam perjalanan spiritual, waktu sering memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap kualitas ibadah seseorang. Ada momen-momen tertentu dalam kehidupan manusia yang membuat hati lebih lembut, lebih peka, dan lebih mudah merasakan kehadiran Allah. Momen-momen inilah yang sering disebut sebagai waktu mustajab, waktu yang penuh keberkahan untuk memperkuat zikir hati. Salah satu waktu yang paling sering disebut memiliki kekuatan spiritual besar adalah setelah melaksanakan sholat. Dalam kondisi ini, jiwa seseorang biasanya masih berada dalam suasana khusyuk dan tenang. Pikiran belum sepenuhnya kembali disibukkan oleh urusan dunia. Zikir hati yang dilakukan setelah sholat sering terasa lebih mudah meresap karena hati masih berada dalam kondisi yang bersih dan terbuka. Banyak orang merasakan ketenangan yang lebih dalam ketika meluangkan beberapa menit setelah sholat untuk benar-benar menghadirkan Allah dalam hatinya. Waktu menjelang tidur juga menjadi momen yang sangat kuat untuk zikir hati. Saat malam mulai sunyi dan aktivitas harian telah berakhir, pikiran manusia cenderung lebih reflektif. Banyak orang memikirkan kembali peristiwa yang terjadi sepanjang hari, termasuk kesalahan dan kekhawatiran yang mereka alami. Zikir hati sebelum tidur membantu menenangkan pikiran sekaligus membersihkan beban emosional yang menumpuk. Tidur yang diawali dengan zikir hati sering memberikan rasa damai yang lebih dalam. Selain itu, sepertiga malam terakhir dikenal sebagai waktu yang sangat istimewa dalam tradisi spiritual Islam. Pada waktu ini, suasana biasanya sangat tenang dan gangguan dunia hampir tidak ada. Banyak orang yang mencoba memanfaatkan waktu ini untuk berdoa dan berzikir karena hati cenderung lebih fokus. Zikir hati pada sepertiga malam sering terasa lebih menyentuh jiwa karena dilakukan dalam kesunyian yang mendalam, ketika seseorang benar-benar merasakan hubungannya dengan Allah tanpa gangguan. Waktu lain yang sering menjadi momen mustajab adalah ketika seseorang sedang menghadapi kesulitan atau tekanan hidup. Dalam kondisi terdesak, manusia biasanya lebih jujur dalam mengungkapkan perasaannya. Zikir hati yang dilakukan saat menghadapi masalah sering menjadi bentuk pengakuan bahwa manusia memiliki keterbatasan. Justru dalam situasi sulit, hati sering lebih mudah merasakan ketergantungan kepada Allah. Menariknya, zikir hati juga memiliki kekuatan ketika dilakukan saat seseorang merasakan kebahagiaan. Banyak orang hanya mengingat Allah ketika menghadapi kesulitan, padahal mengingat Allah saat menerima nikmat dapat memperkuat rasa syukur dan menjaga hati dari kesombongan. Zikir hati dalam kondisi bahagia membantu seseorang tetap rendah hati dan menyadari bahwa semua keberhasilan berasal dari pertolongan Allah. Waktu-waktu perjalanan atau saat menunggu juga dapat menjadi kesempatan berharga untuk zikir hati. Banyak orang menghabiskan waktu menunggu dengan memikirkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan atau sekadar mengisi waktu dengan hal yang kurang bermanfaat. Mengubah waktu tersebut menjadi momen zikir hati dapat membantu seseorang menjaga ketenangan batin di tengah kesibukan hidup modern. Selain memilih waktu tertentu, konsistensi juga menjadi kunci penting dalam zikir hati. Tidak semua orang mampu memanfaatkan seluruh waktu mustajab secara sempurna. Namun, melatih diri untuk berzikir hati secara rutin pada waktu tertentu dapat membentuk kebiasaan spiritual yang kuat. Seiring waktu, kebiasaan ini membuat hati menjadi lebih peka terhadap kehadiran Allah dalam berbagai situasi. Banyak orang yang merasakan bahwa waktu-waktu mustajab memiliki suasana batin yang berbeda.
Hati terasa lebih mudah tersentuh, doa terasa lebih tulus, dan zikir terasa lebih mendalam. Pengalaman ini sering menjadi motivasi bagi seseorang untuk terus menjaga hubungan spiritualnya. Waktu-waktu tersebut menjadi seperti pintu yang memudahkan seseorang merasakan kedekatan dengan Allah. Pada akhirnya, waktu mustajab bukan hanya tentang kapan zikir dilakukan, tetapi tentang kesiapan hati untuk benar-benar hadir dalam mengingat Allah. Setiap waktu sebenarnya memiliki potensi keberkahan jika hati mampu merasakannya. Bahwa memilih waktu yang tepat dapat membantu memperkuat zikir hati, sehingga seseorang dapat merasakan ketenangan yang lebih dalam dan hubungan spiritual yang semakin kuat dalam setiap langkah kehidupannya. Seiring semakin banyak orang mencoba mendekatkan diri melalui zikir hati, muncul kenyataan bahwa tidak sedikit yang merasa sudah melakukannya namun belum merasakan perubahan yang berarti. Hal ini seringkali bukan karena zikirnya yang salah, melainkan karena adanya kesalahan yang tidak disadari dalam praktiknya. Kesalahan-kesalahan ini terlihat sepele, tetapi mampu menghalangi seseorang merasakan kedalaman spiritual dari zikir yang sebenarnya. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah menjadikan zikir sekadar rutinitas yang harus diselesaikan. Banyak orang fokus pada jumlah bacaan dan target tertentu, sehingga zikir dilakukan dengan terburu-buru. Dalam kondisi seperti ini, zikir berubah menjadi aktivitas mekanis yang kehilangan penghayatan. Hati tidak diberi kesempatan untuk merasakan makna dari setiap kalimat yang diucapkan, sehingga zikir hanya menjadi suara tanpa sentuhan spiritual. Kesalahan berikutnya adalah berzikir sambil membiarkan pikiran mengembara tanpa kendali. Tidak sedikit orang yang melafalkan zikir, tetapi pikirannya sibuk memikirkan pekerjaan, masalah keuangan, atau konflik kehidupan. Ketika pikiran tidak diarahkan kembali kepada makna zikir, hati sulit merasakan ketenangan. Zikir hati membutuhkan kehadiran kesadaran, bukan sekadar pengulangan kata-kata. Ada pula kesalahan ketika seseorang berzikir hanya untuk mendapatkan hasil instan. Sebagian orang berharap zikir langsung menghilangkan masalah hidup atau menghadirkan perubahan besar dalam waktu singkat. Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, mereka merasa kecewa dan berhenti melakukannya. Padahal, zikir hati lebih sering bekerja secara perlahan, membentuk ketenangan batin sebelum mempengaruhi keadaan hidup seseorang. Kesalahan lain yang jarang disadari adalah berzikir tanpa memahami makna dari kalimat yang diucapkan. Banyak orang melafalkan zikir yang telah mereka hafal sejak lama, tetapi tidak pernah merenungkan arti dan pesan yang terkandung di dalamnya. Tanpa pemahaman makna, zikir sulit menyentuh hati karena kata-kata tersebut tidak memiliki hubungan emosional dengan jiwa seseorang. Selain itu, ada pula kecenderungan menjadikan zikir sebagai sarana menunjukkan kesalehan di hadapan orang lain. Ketika zikir dilakukan dengan niat mendapatkan pengakuan atau pujian, keikhlasan menjadi berkurang. Hati yang dipenuhi keinginan untuk dilihat manusia sulit merasakan kedekatan dengan Allah. Zikir hati justru menuntut kerendahan diri dan kesadaran bahwa hubungan spiritual bersifat pribadi antara hamba dan Tuhannya. Kesalahan berikutnya adalah tidak konsisten dalam berzikir. Banyak orang bersemangat melakukannya ketika sedang menghadapi kesulitan, tetapi melupakannya ketika hidup kembali tenang. Ketidakkonsistenan ini membuat hati sulit terbiasa merasakan kehadiran Allah secara terus-menerus. Zikir hati membutuhkan latihan yang berkelanjutan agar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada juga kesalahan ketika seseorang merasa dirinya sudah cukup baik dalam berzikir, sehingga berhenti memperbaiki kualitas ibadahnya. Perasaan puas yang berlebihan dapat menutup pintu perkembangan spiritual. Zikir hati seharusnya menjadi perjalanan yang terus berkembang, di mana seseorang selalu berusaha memperdalam kesadaran dan keikhlasan dalam setiap praktiknya. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mengabaikan kondisi emosional saat berzikir. Hati manusia memiliki berbagai perasaan seperti sedih, marah, atau kecewa. Jika perasaan tersebut diabaikan, zikir sering terasa kering dan tidak menyentuh jiwa. Justru menghadirkan perasaan tersebut dalam zikir dapat membuat hubungan spiritual menjadi lebih jujur dan mendalam. Kesalahan-kesalahan ini sebenarnya bukan penghalang permanen, melainkan pelajaran dalam perjalanan spiritual seseorang. Dengan menyadari dan memperbaikinya, zikir dapat kembali menemukan ruhnya. Bahwa kualitas zikir tidak ditentukan oleh banyaknya bacaan, melainkan oleh kesadaran hati, keikhlasan niat, dan konsistensi dalam melatih hubungan dengan Allah. Dari sinilah zikir hati dapat berkembang menjadi sumber ketenangan yang sejati.
Perjalanan memahami zikir hati pada akhirnya membawa seseorang pada satu pertanyaan besar yang sering muncul dalam benak manusia. Apakah zikir mampu mengubah jalan hidup seseorang? Banyak orang memandang takdir sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak dapat disentuh oleh usaha manusia. Namun dalam perjalanan spiritual, zikir hati sering menjadi jembatan yang mengubah cara seseorang menghadapi takdir, bahkan membuka jalan-jalan baru yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Keajaiban zikir hati bukan selalu berarti perubahan mendadak yang spektakuler, melainkan perubahan cara pandang terhadap kehidupan. Seseorang yang terbiasa berzikir dengan hati biasanya mengalami transformasi dalam cara ia merespons masalah. Ia tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman, tetapi sebagai proses pembelajaran. Perubahan sudut pandang ini sering menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Banyak orang yang mengalami keputusasaan karena merasa jalan hidupnya buntu. Dalam kondisi seperti ini, zikir hati sering menjadi sumber harapan yang tidak terlihat. Ketika hati terus mengingat Allah, seseorang mulai menemukan ketenangan yang memberinya kekuatan untuk bertahan. Dari ketenangan itulah muncul keberanian untuk mencari solusi, mencoba peluang baru, dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Keajaiban zikir hati juga terlihat dalam hubungan manusia dengan sesama. Hati yang terbiasa mengingat Allah cenderung menjadi lebih lembut dan penuh empati. Seseorang menjadi lebih mudah memaafkan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Perubahan sikap ini sering membawa dampak besar dalam kehidupan sosial, membuka pintu rezeki, dan memperbaiki hubungan yang sebelumnya retak. Selain itu, zikir hati memiliki kekuatan membentuk ketahanan mental yang luar biasa. Banyak orang hancur secara emosional ketika menghadapi kegagalan atau kehilangan. Namun mereka yang melatih zikir hati biasanya mampu bangkit lebih cepat. Hati mereka telah terbiasa bersandar kepada Allah, sehingga kegagalan tidak lagi dianggap sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Keajaiban lainnya adalah munculnya ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Seseorang yang memiliki zikir hati tetap mampu merasakan damai meskipun berada dalam situasi sulit. Ketenangan ini sering membuat seseorang mampu mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Dari keputusan yang tepat inilah sering muncul perubahan hidup yang sebelumnya tidak pernah direncanakan. Dalam banyak pengalaman spiritual, perubahan takdir sering dimulai dari perubahan karakter seseorang. Zikir hati membentuk kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur yang mendalam. Ketika karakter seseorang berubah menjadi lebih baik, cara ia menjalani hidup pun berubah. Ia menjadi lebih bijak dalam bertindak, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, dan lebih optimis menghadapi masa depan. Zikir hati juga membantu seseorang menerima kenyataan hidup dengan lapang dada. Tidak semua harapan manusia dapat terwujud sesuai keinginannya. Namun hati yang terbiasa mengingat Allah mampu menerima ketentuan hidup dengan rasa percaya bahwa setiap peristiwa memiliki hikmah. Penerimaan ini sering menjadi sumber ketenangan yang menghindarkan seseorang dari rasa putus asa. Keajaiban zikir hati seringkali hadir secara perlahan dan tidak selalu disadari. Perubahan itu terlihat dari meningkatnya ketenangan jiwa, membaiknya hubungan dengan orang lain, serta munculnya kemudahan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Keajaiban ini bukan hanya mengubah keadaan luar, tetapi juga mengubah kualitas kehidupan batin seseorang. Ia mengajarkan bahwa perubahan hidup tidak selalu dimulai dari usaha besar yang terlihat, tetapi dari perubahan kecil dalam hati yang dilakukan secara konsisten. Zikir hati membuka pintu ketenangan, memperkuat harapan, dan membantu seseorang menjalani takdir dengan keyakinan yang lebih dalam. Dari sinilah seseorang menyadari bahwa keajaiban terbesar bukan terletak pada perubahan dunia, melainkan pada perubahan hati yang mampu melihat dunia dengan cahaya keimanan. Perjalanan memahami zikir hati tidak berhenti pada perubahan perasaan sesaat. Setelah seseorang merasakan ketenangan, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikan zikir hati sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang mampu merasakan kedamaian ketika sedang mendengarkan kajian, membaca kisah inspiratif, atau berada dalam suasana religius. Namun ketika kembali menghadapi kesibukan dunia, ketenangan itu perlahan memudar. Disinilah zikir hati diuji. Apakah ia hanya menjadi pengalaman sementara atau berubah menjadi gaya hidup jiwa? Menjadikan zikir hati sebagai gaya hidup berarti menghadirkan kesadaran akan Allah dalam berbagai aktivitas kehidupan. Seseorang tidak lagi memisahkan antara ibadah dan pekerjaan, antara dunia dan spiritualitas. Ia mulai menyadari bahwa setiap langkah hidup bisa menjadi bentuk penghambaan jika dilakukan dengan kesadaran kepada Allah. Kesadaran ini membuat kehidupan terasa lebih bermakna,
bahkan dalam aktivitas sederhana sekalipun. Orang yang mulai membiasakan zikir hati biasanya merasakan perubahan dalam cara ia memulai harinya. Ia tidak lagi memulai pagi dengan kekhawatiran, melainkan dengan kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan baru yang diberikan Allah. Kesadaran ini menumbuhkan rasa optimisme dan semangat menjalani kehidupan. Hari yang dimulai dengan ketenangan hati sering membawa energi positif yang mempengaruhi seluruh aktivitas sepanjang hari. Zikir hati juga mengubah cara seseorang menghadapi tekanan hidup. Ketika menghadapi konflik pekerjaan, masalah keluarga, atau ketidakpastian masa depan, ia tidak langsung bereaksi dengan emosi berlebihan. Ia belajar menenangkan hati terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Kebiasaan ini membuat seseorang lebih bijaksana dan tidak mudah terbawa arus emosi yang merugikan dirinya sendiri. Dalam hubungan sosial, zikir hati sering membuat seseorang menjadi lebih sabar dan penuh pengertian. Ia tidak mudah tersinggung oleh perkataan orang lain dan lebih mampu melihat keadaan dari sudut pandang yang lebih luas. Sikap ini sering menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Banyak konflik yang dapat diselesaikan hanya karena seseorang mampu mengendalikan hati dan emosinya. Seiring berjalannya waktu, zikir hati juga membentuk ketahanan spiritual yang kuat. Seseorang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keadaan dunia untuk merasakan kebahagiaan. Ia menemukan sumber ketenangan yang berasal dari dalam dirinya sendiri, yaitu hubungan dengan Allah. Ketahanan ini membuat seseorang tetap tegar meskipun menghadapi perubahan hidup yang tidak terduga. Menjadikan zikir hati sebagai kebiasaan juga membutuhkan kesabaran dan latihan yang konsisten. Tidak semua hari terasa mudah untuk menghadirkan kesadaran spiritual. Ada saat ketika hati terasa lalai atau sibuk dengan urusan dunia. Namun justru dalam kondisi seperti itulah seseorang belajar untuk kembali mengingat Allah. Proses kembali inilah yang menjadi bagian penting dari perjalanan spiritual. Banyak orang yang telah menjadikan zikir hati sebagai bagian hidup merasakan perubahan karakter yang mendalam. Mereka menjadi lebih rendah hati, lebih mudah bersyukur, dan lebih mampu menerima kekurangan diri. Perubahan ini sering terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak besar dalam kualitas kehidupan seseorang. Hidup terasa lebih ringan karena hati tidak lagi terbebani oleh keinginan dunia yang berlebihan. Zikir hati juga membantu seseorang memandang kehidupan sebagai perjalanan menuju kedewasaan spiritual. Setiap ujian dianggap sebagai pelajaran, setiap nikmat dianggap sebagai amanah, dan setiap kesempatan dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Pola pikir ini membuat seseorang menjalani hidup dengan rasa syukur yang lebih besar dan ketenangan yang lebih stabil. Penegasan bahwa zikir hati bukan hanya amalan sesaat, melainkan jalan hidup yang membentuk karakter manusia. Ketika zikir hati telah menjadi kebiasaan, seseorang tidak hanya merasakan ketenangan dalam ibadah, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupannya. Dari sinilah perjalanan spiritual seseorang menemukan makna sejatinya, yaitu hidup dengan hati yang selalu terhubung kepada Allah dalam setiap detik kehidupan. Perjalanan panjang memahami zikir hati akhirnya membawa seseorang pada fase pembuktian. Setelah melewati proses belajar, latihan, kegagalan, hingga kebiasaan yang mulai terbentuk, tibalah saat di mana seseorang benar-benar merasakan hasil dari perjalanan spiritualnya. Pada tahap ini, zikir hati tidak lagi terasa sebagai amalan yang harus diingatkan, melainkan menjadi denyut yang menyatu dengan kehidupan. Kedamaian tidak lagi dicari di luar diri, tetapi muncul dari dalam hati yang telah terbiasa mengingat Allah. Banyak orang yang sampai pada fase ini merasakan perubahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mereka masih menjalani kehidupan yang sama, menghadapi pekerjaan, keluarga, dan berbagai tanggung jawab dunia. Namun cara mereka merasakan kehidupan telah berubah. Hal-hal yang dulu memicu kecemasan kini terasa lebih ringan. Mereka tidak lagi terjebak dalam ketakutan berlebihan terhadap masa depan, karena hati mereka telah terbiasa bersandar kepada Allah. Pembuktian zikir hati sering terlihat dalam kemampuan seseorang mengendalikan dirinya saat menghadapi ujian. Ketika kehilangan, kegagalan, atau tekanan hidup datang, hati tidak lagi bereaksi dengan kepanikan. Sebaliknya, muncul ketenangan yang membuat seseorang mampu berpikir jernih dan tetap berharap kepada pertolongan Allah. Ketenangan ini menjadi bukti nyata bahwa zikir hati telah menanamkan kekuatan batin yang tidak mudah tergoyahkan. Perubahan juga terlihat dalam cara seseorang memandang kesuksesan. Ia tidak lagi mengukur kebahagiaan hanya dari pencapaian duniawi.
Ia mulai menyadari bahwa ketenangan hati adalah nikmat yang jauh lebih berharga daripada keberhasilan materi. Kesadaran ini membuat seseorang tetap rendah hati ketika meraih keberhasilan dan tetap kuat ketika menghadapi kegagalan. Hidupnya menjadi lebih seimbang antara usaha dan tawakal. Pembuktian lainnya muncul dalam hubungan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya. Hati yang terbiasa berzikir cenderung memancarkan ketenangan yang dirasakan oleh orang lain. Banyak orang merasa nyaman berada di dekatnya karena ia tidak mudah marah, tidak mudah menghakimi, dan mampu menjadi tempat berbagi yang menenangkan. Tanpa disadari, zikir hati tidak hanya mengubah diri sendiri, tetapi juga mempengaruhi lingkungan sekitar. Seiring waktu, seseorang yang telah terbiasa berzikir hati mulai merasakan kedekatan spiritual yang lebih dalam. Ia merasakan bahwa setiap peristiwa hidup memiliki pesan yang mengarahkannya kepada kebaikan. Ia mulai melihat kehidupan sebagai perjalanan yang penuh makna, bukan sekadar rangkaian kejadian yang terjadi secara acak. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur yang terus berkembang dalam dirinya. Pembuktian zikir hati juga terlihat dalam keteguhan seseorang menjaga nilai-nilai kebaikan. Ketika menghadapi godaan atau situasi yang menguji integritas, hati yang terbiasa mengingat Allah menjadi pengingat yang kuat. Ia tidak hanya bertindak berdasarkan aturan atau tekanan sosial, tetapi berdasarkan kesadaran spiritual yang tumbuh dari dalam dirinya. Inilah salah satu bentuk perubahan karakter yang paling nyata. Namun perjalanan zikir hati tidak pernah benar-benar berakhir. Ia adalah perjalanan yang terus berkembang sepanjang kehidupan. Setiap fase kehidupan membawa tantangan baru yang membutuhkan kedewasaan spiritual yang lebih dalam. Orang yang telah merasakan ketenangan zikir hati biasanya justru semakin merasa perlu untuk terus memperbaiki diri dan menjaga hubungan dengan Allah. Pada titik ini, seseorang mulai menyadari bahwa keajaiban zikir hati bukan sekadar tentang mendapatkan ketenangan, tetapi tentang menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Ia memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar kebahagiaan dunia, tetapi tentang menata hati agar selalu dekat dengan Sang Pencipta. Kesadaran ini membuat seseorang menjalani kehidupan dengan tujuan yang lebih jelas dan penuh harapan. Penutup perjalanan panjang tentang kekuatan zikir hati. Ia mengajak setiap orang untuk tidak hanya membaca atau mendengar kisah spiritual, tetapi mencoba membuktikannya dalam kehidupan nyata. Karena pada akhirnya, keajaiban zikir hati bukanlah cerita yang hanya bisa dikagumi, melainkan pengalaman yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang bersedia melatih hatinya untuk selalu mengingat Allah. Zikir hati bukan sekadar bisikan sunyi dalam dada, melainkan revolusi besar yang mengubah cara manusia memandang hidup, takdir, dan dirinya sendiri. Dari lisan yang sibuk hingga hati yang akhirnya terjaga, perjalanan ini membuktikan bahwa ketenangan sejati bukan datang dari dunia yang menjadi lebih ramah, tetapi dari jiwa yang belajar bersandar hanya kepada Allah. Ia menumbuhkan keberanian saat hidup terasa runtuh, menghadirkan cahaya saat harapan hampir padam, dan menanamkan keyakinan bahwa setiap detik kehidupan selalu berada dalam pengawasan kasih-Nya. Zikir hati adalah rahasia yang tidak terdengar riuh, namun mampu mengguncang gelapnya